Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami di Breaking News SMP PGRI 1 Cilacap. Dengan saya Dian, saya Amel. Kita akan melakukan OSBBS. Apa sih itu OSBBS? OSBBS adalah obrolan santai bersama Bapak Samsul. Lebih lengkapnya lagi, Bapak Samsul Aulia Rahman. Tentunya kalian sudah tahu dong siapa Bapak Samsul Aulia Rahman ini. Bapak Samsul Aulia Rahman ini adalah selaku Wakil Bupati Cilacap. Dan kita sudah berada di depan kantor Bapak Wakil Bupati Cilacap. Kita langsung masuk aja ya. Yuk kita langsung aja ya teman-teman. Let's go. Ruangan Bapak Wakil Bupati Cilacap nih. Iya teman-teman, kita berdua lagi menunggu konfirmasi. Setelah itu kita masuk. Oke teman-teman, jadi kita udah masuk nih. Udah masuk teman-teman. Sekarang kita sudah berada di ruangan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Cilacap nih. Ya benar banget teman-teman, dan ini suatu momen yang luar biasa banget karena kita diberi kesempatan untuk langsung bertemu dengan orang nomor 2 di Cilacap. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Samsul Aulia Rahman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lepas ya? Iya. Nah, caranya sudah coba ya. Iya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, adik-adik semua sehat. Alhamdulillah sehat. Teman-teman di SMP PGRI sehat. Alhamdulillah sehat. Kami dari SMP PGRI 1 Cilacap ingin mengajak Bapak untuk berbincang-bincang santai. Boleh kan Pak? Boleh. Terima kasih banyak Pak. Oke, dengan senang hati karena begini, salah satu pilar utama dari
konsep pembangunan di Cilacap itu kan pendidikan. Membangun desa itu pilar yang pertama pendidikan. Jadi ketika ada adik-adik yang usia sekolah terus kemudian untuk diskusi, saya senang. Kita bercerita bagaimana tentang dunia pendidikan dan pentingnya anak muda mempersiapkan generasi ke depan. Mau silakan, mau tanya apa? Maaf ini ya Pak, kalau kita ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kelepon. Sudah saya maafkan sebelum minta maaf. Terima kasih banyak. Langsung ke pertanyaan ya Pak. Silakan. Profesi ya Pak. Sudah berapa lama Bapak menjalani profesi sebagai Wakil Bupati Cilacap? Mungkin sudah pada tahu ya, ini kalau dari dulu belum memilih ya. Iya benar. Kita itu periode pilihannya kan setiap 5 tahun. Kebetulan Cilacap itu untuk periode Pak Bupati dengan saya itu di tahun 2017 dan nanti akan habis di tahun 2022. Berarti ya sudah 3 tahun ketiga ini. Oke teman-teman, ternyata Bapak Wakil Bupati ini sudah 3 tahun menjadi Wakil Bupati ya. Ya benar banget. Ini mungkin apa? Ya Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah menjadi seorang wakil bupati sudah menjadi cita-cita Bapak sejak kecil nih Pak? Ya, ini pertanyaan menarik gitu. Karena dulu dalam cita-cita saya pribadi itu sama sekali nggak kepikiran dalam artian politik. Karena dulu saya itu berangkat dari birokrasi, saya PNS. PNS, ya singkat cerita, saya pada saat itu memberanikan diri mengambil S3 di Jakarta. Ya. Mungkin Pak Bupati lagi nyari anak muda yang ya dianggap beliau bisa mendampingi beliau, dan saya terus disuruh pulang. Nah, kemudian ya terus untuk mendampingi beliau menjadi wakil bupati. Jadi nggak ada mimpi. Kalau mimpi saya mungkin menjadi sekda, kan jabatan birokrasi tertinggi di Kabupaten Cilacap itu kan sekda. Tapi kalau berbicara bupati atau wakil bupati itu kan adalah jabatan politik. Makanya saya jawab pertanyaan, sama sekali nggak ada mimpi untuk menjadi wakil bupati. Tetapi ketika ini sudah ada amanah, adalah sebuah ada tanggung jawab yang memang saya harus jalani, yang ibaratnya secara jabatan dituakan, menjadi orang nomor 2 dituakan, ya saya harus lebih berpikir dewasa, harus bagaimana merangkul yang banyak teman-teman kepala dinas badan ASN yang jauh lebih tua daripada saya, tapi insya Allah saya berusaha dan belajar untuk bisa bersama-sama dengan mereka sesuai dengan prinsipnya Ki Hajar Dewantoro, tahu kan? Iya tahu. Diimplementasikan dengan baik, dia akan bisa, jabatan politik akan bisa merangkul semuanya dan bisa memajukan Cilacap. Ternyata bukan cita-cita waktu kecil ya, cuma mendapatkan amanah. Jadi waktu kecil ditanya pasti saya menjadi polisi, menjadi tentara. Iya benar banget. Apapun itu harus tetap bersyukur ya dan menjalani dengan cita-citanya. Iya. Oke. Suka duka jadi seorang wakil bupati apa nih Pak? Suka duka kalau tak bilang sukanya begini ya. Jelas jadi orang nomor 2. Nomor 2. Terus kemudian kalau berbicara penghormatan jelas. Yang selanjutnya itu berbicara fasilitas. Rumah disediakan, mobil dinas disediakan, operasionalnya di rumah di manapun itu disediakan. Artinya mungkin hampir 80% sebenarnya difasilitasi oleh negara. Itu enak. Ada sisi yang ya ini pembelajaran sedikit kasih tahu, ada sisi politik adalah sebenarnya bukan masalah enak. Ini adalah sebuah konsekuensi bahwa sistem politik di Indonesia saat ini itu masih dalam artian menimbulkan yang namanya high cost politik atau politik yang berbiaya mahal. Kemudian pembelajaran saya adalah ternyata kalau saya punya komitmen itu kan satu, jadi pejabat itu satu tidak main proyek, tidak jual beli jabatan, tidak menerima gratifikasi dari siapapun. Intinya kalau sederhananya adalah saya ingin benar jadi wakil bupati yang benar, jadi pejabat politik yang benar. Ternyata pembelajarannya adalah atau nilai konsekuensi itu adalah ya satu, tidak mungkin uang modal politiknya itu kembali. Terus yang kedua adalah yang namanya biaya sosial juga tinggi. Banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan, akan tetapi pada saat itu anggaran pemerintah belum bisa hadir. Yang pada akhirnya mau tidak mau kalau kita memang ingin membantu mereka
harus dari pribadi kita. Iya. Oleh karena itu, ya komitmen saya sekali lagi konsekuensinya, karena saya nggak mau minta kepada siapapun untuk dikasihkan, ya alhamdulillah saya punya istri, punya keluarga yang luar biasa, sehingga apa yang kami dapat dari gaji, dari honor, insentif itu kami manajemen. Setelah kami terima, ya kami, ketika saya turun ke wilayah, ketika kemudian ada yang meminta bantuan, dari situ. Jadi sebenarnya tidak ada istilahnya dukanya gitu, tapi ini sebuah konsekuensi tanggung jawab. Ketika jadi pejabat politik itu benar, ya harus dalam artian jangan mimpi untuk kaya dari negara. Jadi sebenarnya nggak ada dukanya. Gitu. Yang ada senang ya tadi fasilitas disediakan gitu, tapi ada konsekuensi dalam tanggung jawab yang harus dilaksanakan kalau ingin menjadi pejabat yang benar. Karena setiap pekerjaan itu punya konsekuensi ya, Betul Pak. banget. Jadi ini Pak, sekarang kan lagi di era COVID nih ya Pak. Oke. Program apa yang sedang Bapak jalankan gitu? Saya berbicara pemerintah Kabupaten Cilacap ya. Iya. Pemerintah Kabupaten Cilacap itu kan bagian dari sebuah organisasi yang kita banyak menjalankan regulasi dari pusat. Iya. Tentunya apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat. Pemerintah sudah sepakat, Pak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa harus ada keseimbangan yang namanya penanganan kesehatan dan penanganan ekonomi. Oleh karena itu, kalau berbicara program ya pasti berkaitan dengan dua hal tersebut. Berbicara kesehatan, kita selalu optimalkan bagaimana untuk penanganan kesehatan kita, bagaimana melengkapi sarana prasarana kesehatan, kita menyediakan memperbanyak ruang-ruang untuk isolasi, kita membuat lab untuk PCR sehingga bisa men-tracing itu dengan cepat atau men-swab dengan cepat. Terus kemudian kita juga menganggarkan untuk kaitannya dengan sarana prasarana lain, termasuk berupaya meningkatkan kesejahteraan para tenaga kesehatan. Itu tentunya dari segi kesehatan. Upaya kesehatan yang lain adalah bagaimana kita secara masif kita menggerakkan. Kalau di pusat itu kan ada istilahnya dulu gugus tugas. Kalau sekarang kan komite penanganan kesehatan dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kemudian di kita juga sama, ada struktur di kabupaten, gugus tugas kabupaten, terus kemudian ada juga struktur gugus tugas sampai di kecamatan dan bahkan sampai ke desa. Oleh karena itu, ya strateginya adalah bagaimana mengoptimalkan peran di wilayah kecamatan sampai dengan tingkat desa untuk secara masif adalah yang kedua di bidang kesehatan, namanya tidak capek atau menggugah kesadaran masyarakat dengan kesabaran kaitannya dengan edukasi protokol kesehatan. Karena apa? Bahwa adanya new normal, tata kehidupan baru bukan semuanya kembali ke normal, tapi ada tata cara, ada sesuatu hal yang berubah ketika ini harus secara sabar kita sosialisasikan ke masyarakat, yang kemudian mereka yang akhirnya sadar bahwa memakai masker itu penting, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir itu penting, menjaga jarak itu penting. Itu jadi kaitannya dengan bidang kesehatan. Terus bidang ekonomi, kita berupaya untuk mendorong secara ekonomi, banyak bantuan yang dari pusat, termasuk kita juga banyak membuat pelatihan, terus kemudian bantuan-bantuan ekonomi juga banyak. Intinya apa? Karena hampir 80% yang terdampak itu pelaku ekonomi menengah ke bawah atau pelaku UMKM. Oleh karena itu banyak program tersebut. Termasuk saya pribadi juga ikut mendorong membantu UMKM. Saya membuat gerakan namanya Tekani Tukoni. Tekani Tukoni ini adalah sebuah ajakan kepada masyarakat untuk ya kita peduli. Kita datangi lapaknya, yang punya lapak toko konvensional, punya toko, punya warung, kita datangi. Yang kedua setelah kita datangi adalah kita beli. Kita beli produknya mereka, otomatis kan nanti ekonominya berputar. Yang terakhir adalah kita bantu promosikan. Lalu itu tagline yang saya dorong adalah Tekani Tukoni. Itu akan mendorong orang untuk ya peduli dengan UMKM. Kita mendatangi mereka, membeli dan mempromosikan. Itu sebagai wujud sekali lagi kesehatan kita upayakan, perekonomian juga kita dorong untuk tumbuh. Pribadi pun saya juga tadi komitmen untuk Tekani Tukoni itu bisa menjadi gerakan masyarakat untuk peduli terhadap UMKM. Ya, jadi seperti kata Bapak tadi, new normal bukan berarti kita semua kembali normal ya teman-teman. Mesti ada, Kita harus tetap menjaga kesehatan, ya, tetap harus mematuhi protokol. Dan tadi program yang Pak Wakil Bupati jalankan adalah
tekani tukoni UMKM, kita datangi dan kita beli, promosi gitulah ya Kak. Betul. Iya. Oke, silakan menanyakan lagi. Ada yang tanya lagi? Ya ada. Ini yang gampang-gampang boleh, yang susah-susah nanti kalau saya nggak bisa jawab tak tanyain gitu. Silakan mau nanya lagi. Iya Pak. Silakan. Kira-kira ada hambatan apa saja ketika Bapak melakukan aktivitas, baik itu aktivitas harian maupun aktivitas tugas sebagai wakil bupati? Kalau hambatan sih berbicara sebenarnya tidak, karena kita kan memiliki secara ini namanya garis koordinasi. Artinya kalau berbicara level pimpinan kita kan diberikan kemudahan koordinasi. Cuma saya ingin mengajak kepada masyarakat adalah bagaimana pandemi ini kita harus belajar pentingnya teknologi, termasuk mungkin bidang pendidikan. Karena apa? Kalau berbicara revolusi industri 4.0, kita di Indonesia kan pada tahapan itu. Tapi sebenarnya kalau berbicara di negara Jepang, itu mereka itu sudah pada tahap revolusi industri 5.0. Di Jepang itu Perdana Menteri Shinzo Abe itu sudah pada 5.0. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap, mari kita sama-sama belajar bagaimana menyesuaikan diri itu dengan pemanfaatan teknologi. Bahasa sederhana begini, mari kita membiasakan diri untuk di depan mata kamera untuk berkomunikasi dengan siapa saja. Iya. Artinya apa? Artinya apa? Misalnya begini, contoh ya, apakah ketika bidang seni dan budaya kan biasanya ditampilkan di depan mata banyak orang? Iya. Apakah terus kemudian ketika tidak boleh berkumpul dan berkumpul, terus mereka harus berhenti mengaktualisasikan bakatnya dalam bidang seni dan budaya? Tidak. Tapi mereka harus merubah mindsetnya, membiasakan diri tampil di depan mata kamera. Tapi yakinlah, ketika ini sudah di depan mata kamera dihubungkan dengan teknologi, ada jutaan mata yang bisa melihat. Wah, hebat banget ya. Jadi sekali lagi harus benar-benar belajar memanfaatkan teknologi. Seperti di dunia pendidikan kan, Ya. ya pendidikan memang ketika merubah budaya itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Tentunya yang biasa itu yang namanya pendidikan itu tatap muka. Akan tetapi kalau berbicara perkembangan teknologi yang memang ketika saat ini pemerintah masih membuat kebijakan untuk kaitannya dengan belajar jarak jauh atau PJJ ini, ya adik-adikku semuanya di dunia pendidikan anak sekolah ini memang kata kuncinya satu, ya harus mengerti situasi kondisi. Iya. Dalam artian begini, dengan adanya daring ini kemandirian sangat penting, dan kemandirian itu adalah bagaimana ketika memang ada pembelajaran proses secara jauh itu harus aktif diri. Jadi begini, memanfaatkan teknologi ini kan teknologi ibarat dua sisi mata pedang. Kalau bisa dimanfaatkan dengan baik itu sangat dengan baik, tapi kalau memanfaatkan tidak baik itu dengan contoh saya ini di dunia doktoral itu S3 itu saya masih kadang diberikan tugas, silakan kamu buka channel YouTube ini, di situ ada diskusi pemerintahan, besok ambil salah satu tema dan topik lalu diskusikan di kelas. YouTube bermanfaat, ya kan? Facebook juga bisa bermanfaat. Oleh karena itu sekali lagi kita harus merubah mindset, membiasakan diri untuk memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan teknologi. Jangan berhenti berkarya di tengah seperti ini. Kita harus kreatif dalam menggunakan teknologi tersebut. Iya. Ya, kita harus aktif ya. Termasuk saya apresiasi kepada SMP PGRI yang membuat kegiatan ini. Dalam artian apa? Ini menjadi sebuah salah satu bentuk kreativitas, inovasi, walaupun di tengah pandemi bukannya harus diam diri, tapi ternyata ada waktu dan kesempatan. Dengan senang hati, makanya saya apresiasi kegiatan ini kepada SMP PGRI Cilacap yang tentunya nanti ini bisa di-share kepada teman-teman semuanya. Saya mungkin ingin memberikan sebuah motivasi bahwa keberhasilan seseorang itu bukan karena icik-icik
istilahnya kalau bahasa Cilacap itu, tapi adalah melalui sebuah proses. Oleh karena itu proses itu akan dihargai itu ketika pada tahapannya itu berupaya optimal. Misalnya adik-adik pada sekolah menengah pertama, itu bagaimana? Apakah terus kemudian misal begini, terus kemudian pandemi ini saya itu haruslah sudah kalau belajar sudah selesai PJJ, sudah selesai daring ya saya main ataupun bukan. Tapi di situ adalah kemandirian. Harus belajar lebih, berlatih soal-soal, manfaatkan teknologi untuk mencari informasi yang ada hubungannya dengan pelajaran yang saya penasaran hal ini, carilah di teknologi. Jadi nanti kalau pada fase orang berupaya optimal pada fase nanti bisa masuk ke minimal pada SMA, pada menengah atas itu memiliki bekal yang cukup. Jadi nanti pada saat SMA pun juga sama, harus mandiri karena kita nggak tahu pandemi ini akan berakhir kapan. Nah, karena itu optimalkan diri dengan memanfaatkan teknologi di saat pandemi dengan kemandirian. Kita harus mengoptimalkan diri dengan adanya teknologi ya teman-teman. Saya dengar-dengar ya Pak, Bapak memiliki hobi berolahraga badminton, apakah benar? Ya betul. Kebetulan saya ketua PBSI-nya. Wah, ketua PBSI Sudah jadi wakil bupati, terus menjadi ketua PBSI. Wah, keren. Itu tugas tambahan namanya. Tapi memang saya hobinya dari kecil itu badminton. Dari kecil itu badminton. Kebetulan jadi PNS juga badminton. Jadi ya sebenarnya bukan karena hanya jadi wakil bupati terus kemudian otomatis dijadikan ketua PBSI, tidak. Tapi olahraga itu kan sesuatu hal yang memang digunakan sangat baik ketika mengisi kekosongan waktu. Karena kita bekerja kadang-kadang terus kemudian ada waktu kosong, kita manfaatkan untuk olahraga. Apalagi pandemi ini olahraga sangat baik, luar biasa. Karena apa? Satu hal yang paling penting setelah kita mematuhi protokol kesehatan adalah menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan banyak sekali, salah satu caranya adalah berolahraga. Ya, benar. Karena di tengah pandemi ini kita juga harus pintar-pintar menjaga diri ya, Ya, dengan caranya kita bisa berolahraga. mematuhi protokol juga ya. Oke, ada lagi? Ada lagi Pak, pastinya ada. Silakan. Ya, kalau boleh tahu nih Pak, apa makanan kesukaan Bapak nih? Makanan kesukaan saya adalah makanan yang dimasak oleh istri. Wah, itu Pak. Benar, istri saya itu pinter masak. Wah. Pinter masak. Jadi saya jadi ingat kata-kata begini. Kalau kita masih menjadi anak, tinggal dengan orang tua, Iya. makanan yang paling memberkahi adalah makanan dari orang tua. Makanan dari orang Dari tua. masak ibu. Iya. Ketika kita sudah berumah tangga sendiri, sudah punya rumah sendiri, makanan yang paling memberkahi adalah masakan istri. Jadi artinya apa? Jadi saya bukan tipe khusus masakan apa, itu tidak, segala macam itu pun masakan khas Cilacap. Kayak berkecek saya suka. Terus kemudian istri saya sering masak juga berkecek ataupun masakan yang lain khas Cilacap kayak lotek saya senang gitu. Kemarin beberapa nyoba lotek yang enak gitu, ataupun yang lain yang di Cilacap ikan-ikanan juga senang gitu. Kadang-kadang masak seafood itu juga oke. Yang penting apapun itu masakannya khas Cilacap ataupun yang lain yang ada di Cilacap, bahannya itu senang semuanya. Bincang tentang makanan jadi lapar ya. Pertanyaan terakhirnya Pak, pesan figur untuk menjadi orang sukses itu apa Pak? Ya, saya nitip untuk teman-teman adik-adik semuanya yang ada di masa sekolah menengah pertama, bahwa yang namanya anak muda atau istilahnya anak sekolah itu ada pada fase mencari jati diri. Dikatakan fase mencari jati diri itu adalah fase rasa ingin mencobanya itu sangat tinggi dan rasa ingin tahunya itu sangat tinggi. Oleh karena itu saya nitip kepada generasi muda dengan yang tadi saya sudah pernah saya sampaikan, bahwa sekarang mau tidak mau, suka dan tidak suka,
kita harus menyesuaikan diri dengan era globalisasi. Oleh karena itu, era globalisasi itu akan berdampak bagaimana pentingnya pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, saya nitip kepada generasi muda adalah bagaimana ini, karena pada fase mencari jati diri yang rasa ingin tahunya tinggi, rasa ingin mencobanya tinggi, manfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Bisa kita mencari hal-hal yang baik, belajar dunia pendidikan atau apapun yang bermanfaat dengan baik, termasuk media sosial juga bisa bermanfaat dengan baik. Itu untuk bagaimana meningkatkan kualitas diri, bukan hanya untuk bagaimana kesenangan diri. Oke lah, namanya hidup perlu refreshing, oke. Ya silahkan manfaat teknologi untuk mungkin merefresh kembali semangat. Akan tetapi terus kemudian jangan terjerumus memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, karena apa? Generasi sekarang itu adalah yang paling penting adalah yang namanya karakter. Nah, karakter ini kalau tidak dibiasakan diri pada usia remaja ataupun anak muda ini nanti bahaya ketika dewasa. Karena apa? Tantangan di dunia kerja itu adalah realita kehidupan. Yang realita kehidupan ini kalau tidak dibentengi pendidikan karakter yang baik, itu akan bahaya. Jadi akan mudah terpengaruh, akan mudah terjerumus, akan mudah ikut dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, terhadap anak sekolah, pada remaja, pada fase itu tunjukkanlah kualitas diri yang terbaik. Jangan pernah kemudian, lah nanti saya belum sekolah menengah atas, lah nanti saya belum kuliah. Tapi pada setiap fase berikanlah selalu yang terbaik. Saya harus memberikan yang terbaik untuk bisa nanti di tahapan berikutnya saya juga bisa nanti mendapatkan dasar yang terbaik. Jadi kalau sudah dapat dasar terbaik, nanti akan juga meningkatkan fase yang terbaik. Jadi itu sekali lagi, keberhasilan itu bukan di tangan orang tua, bukan di tangan teman ataupun di tangan orang lain. Yang kecenderungannya adalah generasi sekarang itu generasi pengikut. Misal begini, sebenarnya mungkin nanti mampu kuliah atau menempuh pendidikan di UGM atau di universitas favorit, tapi karena mungkin teman-temannya kok di swasta, teman baik akrabnya itu akhirnya apa? Mengikuti egonya itu ke swasta, padahal nilainya dan kemampuannya mampu di perguruan tinggi negeri. Itu kadang-kadang anak-anak sekarang itu masih terpengaruh karena menjadi generasi pengikut. Nah, oleh karena itu percaya diri itu kuncinya. Yang pertama adalah kuncinya know yourself. Ketahui kemampuan diri sendiri. Terus yang kedua adalah setelah mengetahui kemampuan diri sendiri adalah jadilah diri sendiri. Be yourself, yang kemudian akan memunculkan yang namanya self confidence atau kepercayaan diri. Ini tiga unsur ini harus dipegang oleh anak muda. Sekali lagi, yang pertama know yourself, yang kedua be yourself, yang ketiga self confidence. Ini insya Allah akan tiga ini kalau bisa dipegang kuat, nanti akan menjadi generasi yang baik, yang siap untuk bagaimana meneruskan Kabupaten Cilacap ataupun meneruskan Indonesia. Tadi pesan dari Bapak adalah know yourself, be yourself, yang bisa self confident, yang menjadi jati diri sendiri ya Pak. Selalu juga berikan yang terbaik buat diri sendiri juga, karena keberhasilan tadi seperti yang kata Bapak bukan dari Orang tua atau teman, kita berhasil karena diri kita sendiri, jangan mengikuti lingkungan atau teman, itu ya Pak. Betul. Oke, terima kasih Pak atas Sama-sama. waktunya yang diberikan untuk Sama-sama. berbincang-bincang santai. Sama-sama. kita berdua juga mohon maaf kalau ada kata yang tidak sopan ya Bu. Sama-sama ya. Intinya salam buat keluarga besar SMP PGRI Cilacap. Iya, siap. Sekali lagi terus maju, dan adik-adik sebagai anak didik juga berikan yang terbaik untuk sekolah, sehingga nanti anak didik dengan sekolah ini bisa menjadi ataupun menciptakan generasi-generasi yang terbaik untuk Kabupaten Cilacap. Amin. Siap, amin.
Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Dan ini adalah suatu momen yang luar biasa banget, karena kita bisa mendapatkan informasi langsung dari orang nomor 2 di Cilacap. Dan ini suatu pengalaman yang langka, sama bukan banget kita bisa bertemu langsung dengan Bapak. Terima kasih yang telah menonton video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share buat teman-teman yang lain untuk tambah wawasan juga ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.